Halo semuanya, jadi di bab ini kita mau ngebahas tentang struktur dasar algoritma. Yuk langsung aja. Jadi nih, struktur dasar algoritma sendiri itu dibagi jadi 3. Nah yang pertama tuh yaitu urutan algoritma atau seperti yang kita bahas di video-video sebelumnya tuh. Jadi setiap algoritma itu kan memiliki urutan atau langkah-langkah pengerjaan menyelesaikan suatu persoalan. Nah, kalau yang kedua nih ada pemilihan. Pemilihan itu gimana? Jadi misalkan nih dari langkah 1, 2, 3, 4, kita tuh sebenarnya bisa memilih nih mau dari langkah 1 menuju ke langkah 2 atau dari langkah 1 mau menuju ke langkah yang 3. Nah, ini nanti disebutnya dengan if else. Terus yang ketiga ada perulangan. Nah, kalau perulangan ini tuh jadi setiap langkah-langkah seperti urutan algoritma ini tuh sebenarnya bisa diulang-ulang dengan melakukan perulangan. Jadi misalkan gini nih, dari langkah pertama, terus langkah kedua, langkah ketiga. Nah, gini misalkan kita ingin melakukan ini lagi, jadi kita bisa kembali ke langkah sebelumnya. Dan begitu seterusnya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nih, kita mau nonton video nih yang mengenai urutan algoritma. Oke, untuk latihan sendiri, teman-teman nih bisa ngebuka di code.org/hoc. Di situ nih kita bisa mainin game yang cukup menarik ya. Nah, di sini tuh Hour of Code HOC itu. Nah, di sini kita mau jelasin tentang gimana sih urutan algoritma tersebut. Nah, pada game ini masih level 1 ya. Kita jadi diminta agar si ayam merah ini tuh maju beberapa kali supaya nyentuh si hijau-hijau ini. Nah, di sini ini ada algoritma yang kita bisa lakuin yaitu kan maju 2 kali ya. Nah, ini kita bisa tambahin move forward 2 kali. Atau di sini bisa kita lihat ini merupakan urutan algoritma yang bisa digunakan. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian, selanjutnya itu pemilihan. Nah, kalau pemilihan ini, contohnya nih yaitu if else. Jadi misalkan nih, if nilai ini merupakan contoh dari penilaian mahasiswa ya. Jadi misalkan if nilai lebih dari 90 dan nilainya A. Terus misalkan if cinta dia dan lamar ke orang tuanya. Waduh. Nah, ini tuh jadi penggunaan if else itu sendiri kayak itu selanjutnya nih misalkan dia strukturnya itu jadi misalkan if kondisi 1 laku maka lakukanlah aksi 1. Kemudian jika else if kondisi 2 maka lakukanlah aksi 2. Jadi ini sendiri itu merupakan sintaks algoritma dari if else itu sendiri. Terus yang terakhir nih ini jadi kalau misalkan ada beberapa ya, misalkan if kondisi 1 tuh kita menginginkan aksi 1. Terus if kondisi 2 kita menginginkan aksi 2. Terus yang lainnya nih kalau tidak memenuhi semua kondisi tersebut maka dia akan masuk ke else. Jadi dia nanti terakhir akan melakukan aksi 3. Jadi ini contohnya misalkan if nilai lebih dari 90 maka nilainya A. Nah, selain dari itu, maka nilainya B. Waduh, enak banget nih kalau mahasiswa kayak gitu. Terus selanjutnya misalkan nih, if nilai lebih dari 90, maka nilainya A. Else nilainya 70 dan 90, maka nilainya B. Nah, ini merupakan contoh lain ya. Kalau tadi kan kalau selain nilainya lebih dari 90 maka dapat B. Nah, kalau ini dibedakan lagi yaitu kalau misalkan nilainya lebih dari 90 maka nilainya A. Lah ini masuk ke else if kalau nilainya itu antara 70 dan 90 berarti dia dapat nilai B.
Terus selain dari itu, maka dia akan mendapatkan nilai C. Nah, demikian nih teman-teman untuk sintaksnya if else itu sendiri. Oke, terima kasih. Nah, untuk yang perulangan akan dijelaskan di video selanjutnya. Selamat belajar.